berat subuh, apalagi buat kita nih bapak-bapak. Terdengar dari Masjid An-Nur, as-salatu khairum minan naum. Ujian datang buat sang bapak-bapak. Apa ujiannya? Angin kenceng, hujan gede, geledek gede, listrik mati, bini utangnya debleh. Pertama Isra Mi'raj pesannya adalah keimanan, mantepin akidah, iman intan paling mahal, mutiara paling berharga. Biarkan zaman berubah, akidah jangan goyah, silahkan masa berganti, yang penting keyakinan jangan mati, iman harus tertanam dan wariskan kepada anak-anak kita. Ya Bu, ya udah sholat 1000 rakaat. Boro-boro sholat raweh dengan jadwal imam, bagaimana yang 1000? Wah, malam ini terawih imamnya dia, ya lama nih. Pindah kita terawih. Ngaku aja udah. Imam yang cepet favorit udah tuh dia. Nah, aku demen nih. Kalau terawih jadi imamnya enak nih, nggak pengen usul lagi udah. Boleh. Nenek nyongsep juga gue ini. Mana habis buka kekenyangan. Teman saya Ustadz, Bu, udah gede, sorban engser, kalau mana-mana, Bu, tasbih udah buat cari subhanallah, jalan kemana aja tasbih pegang, subhanallah. Ada cewek lewat jendung-jendungan PA itu. Saya persilahkan.
arsala rasulahu rahmatan lil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Yang mulia segenap para alim ulama, para guru, para kiai, para ustadzah, terkhusus segenap guru-guru dan para tokoh masyarakat yang kami muliakan, dan hadir tengah-tengah kita Bapak Kepala Desa Duren, Kecamatan Kelari, yaitu Bapak Haji Engkos Kosasi. Kita doakan sehat walafiat. Bapak Babin Kamtibmas Desa Duren, Kecamatan Kelari, Bapak Komandan Triyono, dan hadir Bapak Kadus Kawali Bapak Haji Yusuf, yaitu juga hadir para ketua RT Perum Kandiwa II, ketua panitia penyelenggara, dan terkhusus ketua DKM Masjid An-Nur Perumahan Kandiwa II, yaitu Bapak Haji Kustianto SE, beserta seluruh para pengurus lainnya, Al-Mukarromah Ibu Haja Lela Sari, atau juga Ibu Bapak Haji Johan, beliau selaku Menteri Perhubungan, karena beliau yang hubungin saya, dan segenap para orang tua yang lainnya, para guru yang gak kesebut namanya, mohon maaf karena segitu doang yang ditulisin, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Terkhusus bil khusus penceramah kita yang baru saja menyampaikan banyak ilmu, yaitu Al-Mukarromah Umi Ustadzah Hajjah Mariatul Qibtiyah garis doyong Ustadzah Sawer. Ya, saya yakin apa yang beliau sampaikan tadi banyak manfaat buat kita semua. Saya enggak lama ini enggak ceramah, cuma nambahin aja. Namanya kultum, kuliah tunggu makan. Karena udah rada malam, yang enak doa langsung makan, setuju? Rugi dong. Ibu bapak hadirin jamaah yang berbahagia, bicara Isra dan Mi'raj. Isra secara bahasa artinya jalan di waktu malam. Berarti kalau ada orang lagi jalan malam, itu orang lagi Isra. Anak muda tengah malam lancong ke rumah ceweknya, berarti anak muda lagi. Tete berantem sama suami tengah malam kabur gembol kafean, berarti tete lagi. Tetangga nanya mau kemana teh, gue mau Isra. Secara bahasa Isra itu jalan di waktu malam, tapi ditempuh dengan waktu yang singkat. Kenapa bisa begitu? Karena Isra Mi'raj itu maunya Allah, bukan maunya Nabi. Isra Mi'raj ini hanya bisa diukur pakai nilai iman, nggak bisa diukur otak. Karena otak kita kekecilan buat nerima peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Ukuran otak nggak nyambung. Allah menjalankan Rasulullah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di kota Makkah, Masjidil Aqsa di Palestina. Ini kalau jalan normal bang, ukuran otak 3 bulan baru nyampe naik onta. Itu pun ontanya udah onta VIP. Tapi bagi Allah menjalankan Rasulullah sepertiga malam kok. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis naik ke langit pertama, tembus ke 7,
tembus Sidratil Muntaha, ketemu Allah, dapat perintah sholat, balik lagi Rasulullah sebelum subuh udah duduk lagi di Masjidil Haram. Ukuran otak nggak nyambung, nggak nyambung, kata saya nggak nyambung. Jadi ukurannya adalah iman. Kalau ukuran otak beda. Nih kita main otak-otakan nih bang. Ini ada anak kecil nih, tuh samping, nah iya tuh, ada bocah. Tuh bocah ada emaknya, ada bapaknya kan? Ada enggak? Ada dong. Emak bapak sebab, anak akibat. Bener kan bang? Ada emak, ada bapak, jadilah anak. Kalau kata otak. Tapi kata iman nggak begitu teh. Mana buktinya? Nabi Adam, bapaknya nggak ada, emaknya nggak ada, Allah mau jadi tuh Nabi Adam. Ya kan? Nabi Isa, bapaknya nggak ada, tapi emaknya ada. Allah mau jadi Nabi Isa. Kenapa Siti Maryam bisa hamil padahal nggak punya suami? Itu mukjizat Allah yang mau. Siti Maryam wanita suci, nggak pernah dijamah laki-laki lain, tapi nggak punya suami, bunting. Itu mukjizat. Sekarang juga banyak perempuan yang nggak mau ngalah kayak Siti Maryam. Bukan di sini, bukan di sini. Di luar negeri. Luar negeri dah, luarnya lagi dah bu. Kenapa? Ukurannya iman. Makanya orang yang beriman dan percaya adanya Isra dan Mi'raj, Rasulullah ketemu Allah, dapat perintah sholat 50 waktu, ketemu di jalan balik pulang sama Nabi Musa. Ditanya sama Nabi Musa, Muhammad dapat perintah apa dari Allah? Sholat. Nabi Musa, berapa? Gocap. Nabi Musa kaget, wah yang bener mah ilokan gocap. Ini kalau bahasa kita. Yang bener aja lo, bener 50 Nabi Musa. Kata Nabi Musa, kebanyakan Muhammad, umatmu nggak sanggup sholat 50 waktu, nggak bakal bisa. Umat tuh lain sama umat gua mau koker-koker, gede, tinggi, gemuk, minumnya susu, madu, makannya juga daging mulu dah. Umat tuh gua liatin kecil-kecil, kurus-kurus, tenggeng-tenggeng, makannya genjer doang sama kangkung. Materi nggak bakal sanggup sholat 50 waktu. Balik kemana sih Nabi Musa? Balik sama Allah, minta diskon. Rasulullah suruh balik kok. Balik Nabi dikurangi 5, tinggal 45. Ketemu lagi Nabi Musa, berapa Muhammad? 45. Kebanyakan, balik lagi. Balik Rasulullah, mondar mandir. Perjuangan Rasulullah buat umat. Sayangnya Rasulullah buat kita semua, meringankan beban kita dari 50 sampai 5. Ini sosok pemimpin yang mementingkan kepentingan umat, bukan kepentingan pribadi. Berkorban mondar mandir demi umatnya, rasanya supaya enteng kerjaannya. Tuh baru namanya pemimpin. Begitu kira-kira. Jadi pemimpin jangan nyusahin rakyat mulu. Ya kan? Bikin kebijakan sembarangan aja. LPG nggak boleh dijual pengecer. PA tuh menteri. Kalau ceramah lapar emang begini Pak, gue sih gue kata aja deh. Orang lapar suruh ceramah, acak-acakan lu ngomong. Bener bu? Iya, pemimpin yang bener dong bikin kebijakan. Udah bagus pengecer yang jual biar dapat untung. Bener bu? Kalau dijual pangkalan antri, buktinya banyak antri di mana mati gara-gara gas, bener? Sial dangkalan tuh menteri, dasar bahlul. Bener bu? Sampai rekam bang, biar sampai ke istana. Enak kita jadinya. Sol banget tau. Ajong aja. Nah iya, rakyat udah susah dibebanin pajak, iya bu? Apa jadi pajak? Ini sekarang bang, makan kita online, beli pajak, di rumah duduk aja pajak, sampai kencing kena pajak. Bener, mana saya di terminal kencing, Allah bu. Ada tulisan, buang air besar 2.000, buang air kecil 1.000. Lah saya protes dong. Kenapa beda begini? Apa kata dia? Bang, kalau buang air besar udah pasti kencing. Kalau kencing belum tentu bisa berak.
Dikasih goceng gak ada kembaliannya, disuruh kencing lagi saya. Kan WA itu, dia kagak tahu kita udah tiris. Tawa aja udah teh. Ngapain lagi udah? Iya, orang yang kagak mau tawa cuma dua bang, yang satu sakit, yang utang banyak, yang dua utang banyak gitu. Jangan salahin saya, salahin panitia, nggak beraninya ngundang orang PA begini ya kan? Bu, luar biasa rakyat mah pengen nih. Nah, nih, kita pengen sama kagak muluk-muluk nih rakyat nih, kita nih rakyat nih pengennya nggak muluk-muluk, enggak muluk-muluk, pengennya kita nih anak kita sekolah gratis, kesehatan gratis, lapangan kerja ada, sembako murah, segitu doang udah enggak gimana pengennya kita ibu. Enggak pengen apa-apa, enggak muluk-muluk ya. Yang penting pendidikan gratis, kesehatan gratis tuh penting utama, bukan makan gratis. Berarti kalau kita dikasih makan gratis udah susah banget berarti. Wah, orang Indonesia berarti rakyat Indonesia udah susah banget. Makannya dikasih negara, PA, bukan duit negara, duit kita juga. Bener Bu? Iya, dipangkas semuanya. Ini diambil buat makan gratis. Bener Bu? Masyarakat kita lebih enak dia ada tempe. Ditanya diwawancara itu buatnya, bagaimana makannya enak? Ayamnya ada aneh. Wah. Itu jelas bang, saya ngomong bukan hoak, ada beritanya, lengkap, benar? Iya, fakta. Ini biar dengar semua. Ya kan? Iya, apalagi Kerawang, lumbung padi luar biasa, benar bang? Wah, gila. Masa beras mahal di sini? Jangan. Terus Bu, terus ini, sampai mana tuh? Gara-gara lapar ngomong jadi ngawur. Luar biasa Rasulullah Bu, mondar mandir memperjuangkan umat dari 50 udah tinggal 5 rakaat nih Bu, 5 waktu ketemu lagi sama Nabi Musa. Muhammad udah berapa? Tinggal 5 Nabi Musa. Kebanyakan masih 5. Umat lu gak sanggup. Apa kata Rasulullah? Nabi Musa, kalau gue balik lagi emang muka gue muka tembok. Malu dong dari gocap sampai tinggal gotun. Dari 50 sampai tinggal 5. Biarin 5 dah gue rawatin, gue bawa pulang dah tuh. Jangankan yang 50 waktu bang, yang 5 aja juga kadang-kadang. Zuhur kena, asar terlepas. Asar ketangkap, maghrib lewat. Maghrib kena, isya lolos. Apalagi subuh, bablas subuh. Ujian yang berat subuh, apalagi buat kita nih bapak-bapak. Terdengar dari Masjid An-Nur, as-salatu khairum minan naum. Ujian datang buat sang bapak-bapak. Apa ujiannya? Angin kenceng, hujan gede, gledek gede, listrik mati, bini utangnya debleh. Ujian buat kita Pak, ujian. Tapi kalau iman mantap, lempar selimut, ambil sajadah, berangkat ke Masjid An-Nur. Alhamdulillah. Katanya Bu, bangunin suami. Subuh bangunin. Oke. Subuh suami bangunin. Subuh. Bangunin suami. Apanya yang dibangunin? Ibu orangnya. Kadang-kadang udah 5:30 baru bangunin suami. Bangun bang, daripada ke Masjid An-Nur ketinggalan jamaah di rumahnya bang, abang jadi imam, saya bilang jadi makmum. Lakinya dibangunin kaget, matanya masih merem, tangan udah ngerepeng-ngerepeng. Nyari tiang buat pegangan. Langsung bangun takut jatuh kan. Karena udah 5:30 lakinya butuh neng cepetan ayo. Suhu vakum, lempengin barisannya neng. Bininya ngomong enak-enak main bang. Takbir suaminya udah 5:30, Allahu Akbar, baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, alhamdulillah maliki yaumiddin, karena berduanya kada stain, wa inna shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini nyamber amin. Fatihahnya cepet, aminnya cepet. Udah 5:30. Habis baca Fatihah, lakinya baca surah bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Bininya ngomong dalam hati, buset, udah siang Yasin. Untung suaminya ingat waktu ngaji sama Ustaz Ari di sini. Kalau habis sholat, habis baca Fatihah, baca surahnya 1 ayat doang sah.
dipraktekin sama suaminya. Yasin, Allahu Akbar. Bininya ngomong, gue kira dibaca semua. Bayang yang ngobrol. Bu, Rasulullah pulang Isra Mi'raj, duduk di Masjidil Haram sebelum subuh, bengong Nabi. Mukanya rada galau Rasulullah, sedikit bete, rada gabut. Lagi bete begitu, lagi galau Nabi, datang rombongan Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lain. Nyamperin Rasulullah. Ditanya Rasulullah, Muhammad, ente dari mana? Habis Isra Mi'raj dijalankan oleh Allah, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, naik ke langit pertama, ketujuh, tembus Sidratil Muntaha, ketemu Allah, dapat perintah sholat. Sekarang udah duduk lagi di sini. Iya. Apa kata rombongan Abu Jahal? Ente ngigo ya Muhammad, ente PA, jangan bikin hoak mulu. Nggak mungkin ente bisa ngelakuin itu. Sekarang kalau ente bisa ngelakuin begitu, ane tes. Berdiri ente. Rasulullah suruh berdiri. Angkat kaki sebelah, diangkat sama Nabi. Bisa kau berdiri? Bisa. Angkat kaki sebelah, jatuh saya. Nah, begitu aja ente jatuh, bagaimana tembus 7 lapis langit? Bohong ente, tinggalin, jangan didengerin Muhammad. Berangkatlah Abu Jahal, Abu Lahab memprovokasi sahabat Rasulullah. Datang ke Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, teman lu Muhammad, udah PA. Kenapa? Kata dia habis ketemu Allah, ketemu Tuhannya, dapat perintah sholat, tembus 7 lapis langit. Siapa yang bilang? No, Muhammad temen lu. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Dengerin. Kalau Rasulullah yang ngomong begitu, lebih dari itu, saya Abu Bakar percaya 1000%. Lu ngomong lagi, gua bacok batang leher. Tegas, maka Sayyidina Abu Bakar dapat julukan As-Siddiq yang membenarkan Rasulullah Isra dan Mi'raj. As-Siddiq itu lakob, julukan. Kadang-kadang Bilal terawih masih salah di kampung kalau bulan puasa. Kalau terawih Al-Khalifatu Awalu Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq bin Siddiq. Emang buah-buahnya Siddiq. Ketua, tenang aja ketua, aman. Ya Rabb, Masya Allah. Maka pertama Isra Mi'raj pesannya adalah keimanan, mantepin akidah. Iman intan paling mahal, mutiara paling berharga. Biarkan zaman berubah, akidah jangan goyah. Silahkan masa berganti, yang penting keyakinan jangan mati. Iman harus tertanam dan wariskan kepada anak-anak kita. Ibu, ibu, jangan kecil hati. Setiap kita beriman, percaya, iman pasti ada ujiannya. Tantangan kita ibadah pasti ada. Ibu, udah rapi, mau ngaji yasinan malam Jumat pakai seragam, ada aja ujiannya. Ujian iman datang, keluar rumah gerimis. Itu bukan orangnya yang keluar, tangannya yang keluar, ya gerimis. Ngomong di hati gerimis lagi mau ngaji, ntar juga bentar bu, kadang-kadang hujan gede manjur banget. Ya Allah, luar biasa godaan iman. Apalagi tantangan berat, di rumah kita udah banyak setannya, terutama setan gepeng. Setan gepeng nih bu nih, setan gepeng nih. Emak bapak punya, bener bu? Anak megang HP, emak megang HP, bapaknya megang. Bangun tidur yang dicari, mau tidur megangin. Berantem gara-gara anak, berantem berebut gara-gara HP, emak bapak berebut gara-gara HP, berantem cemburu gara-gara bapak-bapak nama cewek dinamain cowok. Ngaku aja bang, namanya Halim dia, ya Halimah namanya Halim. Ini dia, saya dikerjain bener po, temen saya, nama cewek dinamain Usatila 1, Usatila 2 begitu. Parah, ada bang, ada teman-teman. Nih, kenapa? Iman, mantap. Semua ibadah panggilannya iman bang, termasuk sholat. Diajarkan kita as-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat menurut bahasa artinya doa. Berarti orang yang rajin sholat, rajin doa. Rajin doa, rajin minta. Kalau rajin minta dikasih.
Bagaimana Pak Ustadz caranya minta? Minta ada caranya. Fikih mengajarkan wa syar'an hiya aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Salat menurut syara, ucapan dan gerakan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti sholat doa, doa minta, mintanya pakai ucapan dan gerakan, mintanya kudu ngomong. Kalau minta nggak ngomong ribet deh. Minta nggak ngomong ribet dah. Anak kita minta nggak ngomong lagi, depan bapaknya tangannya begini doang. Bapaknya kan bingung motor apa sepeda. Karena minta nggak ngomong. Ibu minta beli cincin sama suami, nggak ngomong lagi, ngomong kang. Lakinya bingung, ntar malam aja neng tuh. Itu mintanya kagak ngomong, masih khawatirnya begitu kadang. Orang bilang aja bu, bang minta pin cincin dong bang, ini mah kagak bang. Berarti mintanya kudu ngomong. Maka dalam ilmu fikih dalam sholat ada rukun qauliyah, ada rukun fi'liyah. Diajarkan ngaji, makanya kita ke majelis taklim. Repot aja, repot banget dah. Mau ngaji pengen sih ngaji, man repot banget. Bu, teh, bang, semua juga repot kita. Ngomongin repot, semua repot. Dari muda kerja udah repot, punya anak ngurusin anak repot, udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Kapan mau ngajinya? Ngaji udah. Betul. Luangkan waktu, jangan nyari waktu luang. Bener teh? Ngaji mah gak ada batas waktunya bang. Dari mulai di bedong sampai di bedong lagi. Siapa yang bedong? Amil. Yang tukang mandiin orang mati kan di kampung saya namanya Amil itu. Lah kalau udah di bedong sama Amil, habis itu mujur ngalor. Nah, iyalah, hati-hati sama Amil. Wah, siapapun yang dipegang Amil mati. Tuh Amil orang-orang pilihan bang. Wow, ada orang mati dia tahu firasatnya. Iya, kadang-kadang kata dia cerita nih, teman saya banyak yang hamil kalau di kampung tuh dia cerita. Asal dia ngimpi mulu. Ini orang ngimpin orang mulu nih, dia 3 hari dia mulu saya impin ini Pak Ustaz. Itu rata-rata mati besok katanya. Firasatnya lain dia. Asal kurung batang udah bunyi aja kotak-kotak itu udah tanda tuh ada yang mati benar. Yang lebih akurat ada burung kata dia. Asal burung tuit. Itu Amil artinya ngomong itu ada job nih. Begitu. Ya lebih banget Amil itu tungguin dari pagi. Belum ada pengumuman ini di masjid ya, sampai siang belum ada pengumuman juga. Sampai sore asar ditungguin belum ada juga ini. Pas maghrib bininya yang mati ya Allah. Siang banget Amil. Iyalah kita buktiin bahwa kita itu benar-benar kumpul di pengajian. Ayo ngaji, nggak ada batas waktunya, nggak ada batas waktunya ngaji kita. Mengelama kagak, paling 2 jam sejam lah kita ngaji. Duduk aja di pengajian, mau bisa kayak kagak kayak dateng. Ikutin guru bawa kitab, ngikut aja bawa kitab bang. Iyalah Pak Ustaz, saya nggak bisa baca kitab ini, bawa. Emang timbang bawa doang, apa susahnya? Iyalah. Guru kebet, kita kebet. Guru tutup. Masa guru udah tutup kita masih kebet aja. Teman nyolek, halaman berapa teh? Boleh kebet doang. Datang aja udah begitu. Tuh pahalanya dicatat sama dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Amin. Pernah kita sholat 1000 rakaat? Boro-boro. Sholat raweh aja ngejadwal imam. Bagaimana yang 1000? Wah malam ini terawih imamnya dia, ya lama nih. Pindah kita terawih. Ngaku aja udah. Imam yang cepet favorit udah tuh dia. Nah aku demen nih. Kalau terawih jadi imam nih enak nih, nggak pakai usul lagi udah. Boleh. Nenek nyungsep juga gue ini. Karena habis buka kekenyangan. Tawa aja po. Tawa udah teh. Iyalah, ngapain lagi. Saya mah kalau punya temen yang serius-serius banget, saya kagak temenin, enggak. Paling hidup serius banget lu ibu.
Ada teman saya ustad bu, ujung-ujungnya gede, sorban engser, kalau mana-mana bu, ilah tasbih udah buat cari subhanallah, 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 bu, jalan kemana aja tasbih pegang, subhanallah, subhanallah. Ada cewek lewat jendung-jendungan PA itu. Serius amat hidup ya bu. Saya mau orangnya waktu ngaji, waktunya hiburan. Saya mau orang enggak fanatik amat, bener. Tapi buktinya kita tuh masya Allah ada musik, saya juga senang musik lah. Iya bener bu. Ya iyalah. Saya mah kalau lagi bete-bete nih gak ada acara, saya telepon aja temen saya yang main keyboard untuk ke rumah main. Di depan rumah saya ada saung tuh, Pak Gunawan tahu tuh, ya Panang tahu sering ke rumah kemarin tuh. Iya kayak Panang ya. Iya ke rumah tuh saya situ main dah setel semua joget pegang mic nyanyi juga joget aja di saung kan hiburan stres hilang orang joget nggak dilarang kok iyalah disuruh malah joget siapa yang nyuruh kok ngaji oma ngaji oma Irama yang nyuruh joget tidak dilarang asalkan jarang-jarang kan begitu lagunya. Tak perlu sering-sering, tidak perlu karena joget tak penting. Berjoget boleh saja, asal sopan caranya. Gembira boleh saja, asal tahu batasnya. Mari kita joget. Joget lah begitu kata pengaji oma. Kalau saya disalahin ya Joma lah. Bener bu? Waktunya ngaji, waktunya hiburan, gak stres kita. Iya ngaji kumpul di pengajian begini ilmu dapat ibadah jadi benar diajarkan bagaimana tata cara sholat diajarkan ini tentang Isra Mi'raj sholat yang bagus sedekap yang bagus wawadul yamin ala shimal meletakkan telapak tangan kanan di punggung tangan kiri sedekap naruhnya jangan di atas dada jangan di bawah pusar naruhnya di bawah dada di atas pusar pas tengah-tengah. Laki-laki sholat berdiri lebar kakinya sejengkal jangan lebih-lebih perempuan kalau sholat kakinya kudu rapat bener kan bu? Kenapa laki-laki sholat kakinya nggak boleh rapat kegencet? Itu mah kagak ngerasain. Iyalah ada sesuatu yang ganjel ya bang kan nggak enak gil iyalah kesian lato-latonya. Perempuan sholat berdiri gak boleh kakinya bekangkang lah kalau ada angin dari bawah kena masuk seriling ada aturannya semua. Nah, iya supaya sah kita sholat kita ada tata caranya diatur semua bener bang. Nah, ini pentingnya kita ngaji ilmu bikin hidup mudah orang ada ilmunya gampang. Saya ngomong begini di panggung yang di pojokan sono yang di luar pada kedengeran. Kenapa kedengeran? Karena ngomongnya pakai ilmu. Ilmu apa? Teknologi, sound system. Ini kalau kagak ada speaker lecet gorokan bang. Ini kan ilmu ini. Ngomong pelan yang jauh kedengeran. Ilmu bikin mudah. Maka kalau di lapangan gua kalau tablik akbar saya ngecek sound dulu dong. Bapak ibu yang di pojok sono kedengeran enggak? Enggak. Berarti kedengeran. Jangan dijawab. Kan PA aja mah ini. Ayo dah bu, lah benar-benar saya serius. Yang di sono kedengeran enggak pak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Wah. Aduh, guru Ari ketinggalan. Bu, ilmu bikin mudah maka kita kumpul di pengajian biar dapat apa lagi tata cara sholat diatur semua maka kita ambil pelajaran Isra artinya jalan tentunya maju Mi'raj artinya naik sudah tentu ke atas selesai pelaksanaan Isra dan Mi'raj malam ini ibadah kita lebih maju dan meningkat lagi. Nih kita ambil pelajaran dari sholat. Apa? Yang pertama, sholat mengajarkan kita dan mendidik kita supaya disiplin waktu. Kalau belum waktunya, jangan sholat. Bener kan? Disiplin waktu dong. Ustaz, saya mau sholat zuhur jam 8 pagi boleh nggak? Belum waktunya.
Maka puasa itu sholat itu ngajarin disiplin kita, disiplin waktu. Kenapa? Karena kita semua lagi hidup jalanin waktu, dibatasin waktu. Maka pentingnya waktu sampai Allah bersumpah pakai nama waktu. Wal asri, demi waktu asar. Wal duha, demi waktu duha. Ya bang? Ini semua kita dibatasin waktunya. Ada waktu yang akan kita tempuh. Masa lalu adalah kenangan, masa sekarang adalah kenyataan, masa depan adalah harapan. Maka semua kita dibagi waktu. Lagi jalanin waktu. Kadang waktu jalan tepat, jalan cepet banget bu. Tahu-tahu. Ya kan? Rasanya baru kemarin Ramadan, sekarang udah mau Ramadan lagi. Bener bu? Tahu waktu jalannya cepet bang. Rasanya tuh masih anak-anak kemarin, sekarang udah gendong anak. Bener bu? Rasanya baru kemarin kita punya nenek, sekarang udah jadi nenek. Bener teh? Bener teh? Waktu cepet. Maka sholat mendidik itu kita. Disiplin waktu, manfaatin waktu. Jangan sampai kita sia-siakan waktu. Karena semua kita dibatasin waktu. Kita tinggal di perumahan ini, ada batas waktunya. Ada yang tinggal di dunia 1000 tahun kayak Nabi Adam. Ada yang 950 tahun kayak Nabi Nuh. Ada yang cuma 63 tahun dikasih waktu kayak baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh bu, nyontoh Nabi mah bang cuma 63 jatah kita hidup. Maka Rasulullah bilang umur umatku rata-rata di atas 60, di bawah 70. Nyontoh Nabi 63. Maka yang malam ini udah 62 tahun, 11 bulan. Harap makan yang enak-enak udah teh. Wah, udah nek, embat aja jangan pakai pantang-pantang, udah sebulan lagi. Syukur-syukur dapat bonus. Makanya kita manfaatin yang dekat dengan kita, bukannya tetangga, saudara, orang tua, bukan. Yang paling dekat dengan kita hakikatnya adalah kematian. Napas kita keluar, nggak masuk lagi, habis. Segitu doang bang. Maka manusia umurnya nggak banyak, cuma 7. Kok 7? Iyalah, kalau nggak Senin Selasa, kalau nggak Selasa Rabu. Bener deh. Jangan sombong. Manusia biar anti tembak, anti pelor, anti peluru, anti bom tetap mati. Apalagi anti air. Yang nggak pernah kena air wudhu tuh anti air bang. Iya mati pasti. Manusia emang ada yang jago ayam. Jangan. Manusia nggak ada yang super memi, ya kan? Iyalah. Makanya kita manfaatin mumpung sehat. Beruntung kita ibu bapak dikasih kesempatan masuk bulan Sya'ban. Sebentar lagi dalam hitungan hari kita masuk Ramadan. Beruntung diberikan kesempatan kita masih bisa melaksanakan ibadah di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan besok. Beruntung. Makanya ketika lebar Ramadan sebelum Ramadan 10 hari, seminggu sebelum Ramadan, rame di majlis-majlis taklim, musola, masjid, terdengar tawakuf sementara pengajian. Apa yang kita dengarkan? Dengar tuh di mana-mana. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Itu yang terdengar bu di kuping kita, di hati kita berasa sedih. Sedih kenapa? Orang-orang yang sekitar kita, yang sayang kita, tersayang, terkasihi, keluarga, emak, bapak, ibu kita, yang tahun kemarin masih terawih bareng dengan kita, sekarang mereka udah ngerasakan terawih bareng. Tahun kemarin masih puasa bareng, buka puasa bareng, sahur bareng. Tahun ini mereka nggak merasakan seperti kita. Beruntung kita dikasih kesempatan. Maka bulan Sya'ban adalah bulan roah. Bulan roah itu asal kata arwah. Apa yang kita lakukan sebagai yang masih hidup? Bikin roahan, ziarah, doain kepada orang yang sudah meninggal dunia.
Ada ajarannya Pak Ustaz? Ada. Nabi menyontohkan Rasulullah ketika masuk bulan Sya'ban, bulan Roah, datang ziarah ke pemakaman di Baqi di samping Masjid Nabawi. Beliau angkat tangan beliau. Apa yang beliau baca? Allahumma ja'al qabrahum raudhatan min riyadil jinan. Ya Rabb, jadikan kubur-kubur mereka menjadi taman-taman surgamu ya Rabb. Didoain nama Nabi. Maka kita rawahan kirimin doa yang udah pada meninggal dunia. Beruntung kita dikasih kesempatan Bang, masih bulan Ramadan besok. Beruntung masih dikasih waktu. Jangan sampai kita nggak bisa manfaatin waktu, disindir kita dengan lagu qasidahan. Usia makin berkurang, ya kan, ya kan? Dosa makin bertambah, waktu habis percuma hanya untuk dunia, ya kan Bang? Ya kan? Siang kau cari harta, malam kau menghitungnya, akhirat engkau lupakan, tak pernah menyembah Allah. Sungguh kau manusia yang rugi. Ya Allah, lagu zaman jebol masih enak Bu didengerin. Dulu masih kecil lagunya itu nyanyi pakai ketimpring rebana. Usia makin berkurang, pinggir ke pinggir ke pinggir ke tengah nyebur, ke pinggir ke pinggir ke pinggir ke tengah nyebur. Tuh makanya pada nyebur semua. Enggak ada yang nyebur kok, nyebur semua pemainnya waktu itu. Tinggal vokalisnya doang, enggak nyebur dia. Akhirnya juga kesalahan teman aja jorok tuh nyebur juga tuh. Bu, diingatkan kita bahwa sholat mendidik kita memanage waktu. Waktu gak lama buat kita. Jangan kita ngerasa muda. Pak Ustaz, jauh saya nih mau mati mak. Lah masih muda saya, masih sehat, seger. Lah nggak begitu. Mati mengacak, ya kan? Kadang neneknya seger, cucunya duluan berangkat. Kita nggak tahu. Cakep, cantik, terkenal, nikah Ardila mati sampai sekarang. Ya kan Bang? Ada Risma, Sukma Ayu, Kopi Mercuri masih pada perawan mati. Mubazir tuh orang perawan. Haji Mas Said kenal Bang? Anggota Dewan DPR RI, ganteng keren, artis juga. Lakinya Angelina Sonda, tahu kan? 40 tahun kena jantung. Ricky Joe nyusul temennya penyiar bola 40 juga kena jantung. Budi Anduk 40 kena jantung juga mati. Ade Namnung artis 38 itu temennya Budi Anduk umurnya. Jupe Julia Perez 37 Jupe. Ya Allah Bang, kok 37. Olga 32. Ya Allah mudahan lagi Olga. Uje teman saya Uje bisa Jepri. Ya Allah Bang, 40 tahun 3 hari baru ulang tahun 3 hari. Naik motor Ninja 650 saya ngebut. Nabrak pohon palem, palanya kejedot mati. Pala kejedot pohon palem mati. Pala kejedot pohon palem mati. Maka jagain pala. Sudah pada pala kejedot mati, ada pala kejedot hidup. Asraf, kenal Asraf? Lakinya BCL Bu. Ya Allah ganteng keren, 40 tahun juga kena jantung mati. Meninggal 18 Februari 2018. Loh emang saya tulis. Biar supaya gampang ngapalin masa idahnya BCL waktu itu. Lah masih pada muda mati, jangan kita ngerasa muda, bener Bu? Iya lah, tua mau mati, muda mati, ya kan? Ya kan? Jangan ngerasa kita kaya mati, miskin juga mati. Apalagi orang kaya, udah pelit medit Bu. Bener Bu? Kaya mati, miskin mati. Wah, sholat mendidik kita disiplin waktu. Mumpung masih dikasih kesempatan, yuk manfaatin Bang. Takarub kepada Allah, sucikan diri kita menyambut Ramadan, hati kita bersihin menyambut bulan yang suci. Alhamdulillah. Yang pertama, jam 12. Yang kedua,
Sholat mendidik kita apa? Yang kedua, sholat mendidik kita supaya jangan sombong, mendidik kita supaya tawadhu, rendah hati. Di mana cara mendidiknya? Lihat dan perhatiin ibu. Anggota tubuh kita yang paling terhormat kepala. Orang kalau nggak ada kepalanya bukan orang. Bener bu? Kepala kita anggota tubuh terhormat. Makanya kita kalau bikin KTP di kelurahan yang dipoto kepala. Ada orang sini KTP-nya gambar dengkul. Gak ada. Kepala kita anggota tubuh terhormat, tapi ketika sujud dalam sholat, perhatiin bang, kepala kita sama rendahnya dengan kaki. Bahkan dalam sujud, kepala kita lebih rendah dari pantat kita, tinggian pantat daripada kepala. Ternyata kita nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Apa yang mesti disombongin? Lahir ke dunia nggak bawa apa-apa, bener bu? Lahir ke dunia telanjang, dibantuin sama orang, nama yang kita punya dikasih, dinamain sama orang, baju dipakein orang, pempes dipakein orang. Apa yang mesti disombongin? Pangkat, jabatan, harta, kedudukan, semua titipan semua. Apa yang mau bikin sombong? Melahir ke dunia telanjang. Bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang? Kemudian berkat rahmatnya Tuhan, kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah, kau kira dirimu siapa? Hei, jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Hei, tidakkah kau perhatikan dari apakah dulu dirimu dijadikan? Hei, dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Itu kesombongan, itu keangkuhan. Bukan pakaianmu, tapi pakaian Tuhan yang pantas disandang oleh setiap insan. Oh, judulnya Setetes Air Hina, volume ke-12 soneta. Tahu lah, buka YouTube makanya teh. Paceng sih paketan goceng. Di sini kita apa yang disombongin? Kaya, disebut kaya, ada yang miskin kok. Masa disombongin ya kan? Jangan sombong lah. Disebut kaya, ada yang miskin. Gak mungkin disebut kaya kalau gak ada yang miskin. Bener bu? Iya, memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan juga ada orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan, berputar, berjalan. Kalau semuanya konglomerat, takkan ada pembangunan ya kan? Wah, tuh, Haji Omar lagi lagunya. Iya, disebut kaya ada yang miskin, mentang-mentang kaya sombong, orang lain semua kecil, dia doang paling hebat. Gua Allah, mentang-mentang kaya jalan gak nginjek tanah. Kuntilanak kan. Makanya kalau ada orang kaya bu, dia sombong, pelit lagi, sama yatim pelit, sama orang miskin pelit. Ntar juga duitnya habis dimakan sama dokter. Iya aja berobat, kena gula, liver, jantung, stroke, nangkrak aja di atas balai. Jadi kembang balai, mati enggak, hidup enggak. Makan disuapin, cebok dicebokin, jemur pakai kursi roda pagi 7:30 masukin, 8:30 masukin, jemur lagi besok. Anaknya jemur lupa ngangkat. Anaknya main game aja, main ML, wah hajar sebat, sampai kelupaan semua. Pas 12 baru ingat, ya Allah, bapak lupa ngangkat. Dia kagak tahu bapaknya udah kering ulen. Jangan pelit, berbagi sama anak yatim, orang miskin ya bu. Iya, semua kita kan apalagi tinggal di kompleks, semua masyarakat kita masyarakat yang majemuk.
berbeda ya kan, suku lain, adat lain, warna ya kan, semua disatukan melalui apa? Melalui Masjid An-Nur. Nih di Masjid An-Nur nih, ini simbol demokrasinya umat. Siapapun masuk Masjid An-Nur copot sendal, buka sepatu, itu udah aturan bang, bukan aturan ketua DKM, emang dari sononya udah bener. RT masuk masjid buka sepatu teh, jangan mentang-mentang RT. RW masuk masjid buka sepatu Kadus masuk masjid lah buka sepatu. Dus. Lurah masuk masjid lah buka sepatu. Nah. Camat masuk masjid copot sepatu. Nah. Gubernur masuk masjid buka sepatu. Nur. Termasuk presiden masuk masjid copot sepatu. Pintar anak-anak. Ya Allah, dijaga kesuciannya masjid. Kalau sudah masuk ke masjid semua bang, jangan ada yang usil. Lu datang dari mana bang? Dari kidul gua, ngadep ngulon. Lu dari mana? Dari wetan dia, ngadep ngulon. Lu dari mana? Gua dari kulon, ngadep ngulon juga lu. Semuanya sama di hadapan Allah. Di masjid jangan bicara soal warna kulit. Di masjid jangan bicara soal suku. Benar? Warna kulit begini kita nggak mesen. Jangan ribut soal warna kulit. Bener bang? Potongan muka kita begini kita gak mesen kok. Jangan ngatain orang dong. Kadang-kadang usil banget tuh mulut. Itu orang hidungnya lucu ya. Hidung orang dibacain, orang kagak mesen. Dari suku apapun dia dilahirkan, ya kan bu? Warna kulitnya apapun dia, kalau dia muslim, saudara kita. Nggak ada orang nomor satu dalam masjid. Semuanya sama di hadapan Allah. Menyembah Allah Tuhan yang sama. Menghadap arah kiblat yang sama. Sholat bacaannya sama. Gerakannya juga sama. Dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika. Beda tapi satu tujuan. Islam udah ngajarin Pancasila bang. Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing, rame. Indonesia 700 bahasa dan suku bang. Kalau masing-masing pakai bahasa, rame. Musola, masjid, kesian mereka. Yang Sunda takbir pakai bahasa Sunda, Gusti Allah nu ageng. Malaikat ngomong nanaonan si lain. Yang kesian teman kita dari Padang, Allah nan gadang. Malaikat ngomong ranca benar. Yang saudara dari kita yang kesian orang Ambon, kesian lah. Allah sing ada lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lama-lama. Bener bu? Tuh kita pengen satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Tuh Islam udah ngajarin demokrasi. Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing, rame. Kalau sudah kumpul semua di masjid, ayo sholat jamaah terapin. Syaratnya apa sholat jamaah? 2, ada imam, ada makmum. Makmum siapa aja boleh. Lah makmum Pak Ustaz, dia kan gak fasih bacanya itu. Boleh jadi makmum. Lah boleh. Lah tibang makmum. Dia tukang mabok Pak Ustaz, boleh jadi makmum. Lah boleh. Tibang makmum. Memang dia mabok apaan? Tuh kalau naik mobil muntah mulu. Lain lah gitu mah. Boleh lah tibang makmum. Maka dalam ilmu fikih nggak ada bab pemilihan makmum, nggak ada. Makmum bebas. Tapi nggak sembarang orang jadi imam. Imam mau mimpin orang banyak. Kalau imamnya bego, makmumnya geblek, kacau. Kacau bu, bang. Lah dulu kejadian ini mak nih. Ada kejadian buat cerita tahun jebot. Iya, ada 4 orang goblok sholat di masjid musola tua, udah musolanya atasnya pagar, tikusnya banyak. Yang satu imam, yang 3 makmum. Pas lagi atahiyat, tikus jatuh di depan imam, gede botak. Profesor tikus. Pas lagi atahiyat kaget tuh imam, tuh tikus jatuh. Batal nggak bang? Batal. 2 kalimat berturut-turut di dalam sholat, selain dari bacaan sholat membatalkan sholat. Temennya yang belakang maksudnya bagus, mau negor sang imam karena nggak ngerti ilmunya, dia nyolek. Lagi sholat nggak boleh ngomong. Berapa yang batal?
Temennya yang duduk di tengah nyikut, lu juga ngomong. 3 udah yang batal. Yang satu kan mestinya selamat ini di samping sini nih. Dia ngomong, untung gue diem aja. Tuh PA. Ya Allah, makanya kudu ada ilmunya. Makmum siapa aja boleh, imam gak sembarangan, ada syaratnya. Syarat jadi imam pertama bacanya kudu fase. Mohon maaf yang cadel, yang bindeng, yang swing minggir dulu, gak boleh. Jangankan yang swing, yang bindeng aja gak boleh. Mau kemana lu, Kualung? Gak jelas bang, orang bindeng gak jelas. Dari mana lu, Kualung? Nah itu mau kemana, kencing mak? Mak mau kencing? Oh iya, udah tiris sudah. Rupanya nggak nahan ya. Iya yang fase bacanya kalau jadi imam. Jangan yang bindeng nggak boleh. Udah denger bapak lu sakit, udah meninggal, innalillahi, udah meninggal. Oh mendingan, dengeran kita meninggal. Iya makanya yang fase. Wah, tawanya nambah dia. Ya udah bang tawa aja. Iya. Yang fase. Gak usah, di kampung saya ada 2 orang fase ini. Bagaimana cara milih jadi imam? Kalau sama-sama fase, syarat fikih yang kedua, yang lebih alim ilmu agamanya, dia yang berhak jadi imam. Yang alim, yang lebih tahu maunya makmum. Benar bang? Kok? Teh, benar kan? Makmum kita nih, makmum tuh pengen kita apa sih? Pengen kita gak muluk-muluk. Lu mam, kalau lagi sholat jadi imam, baca lu jangan panjang-panjang. Itu doang. Bener kan? Mentang-mentang jadi imam, sholat maghrib, habis baca fatihah, baca surahnya tabarok, waqiah. Makmum di belakang ngikut sih ngikut, cuma kan hatinya ngomong. Besok mau kapok sembahyang melu begitu. Ya, iya. Maka Rasulullah nyindir tuh, bilangin kita, idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kalian jadi imam dalam sholat, ringankan bacaannya, jangan panjang-panjang. Ditegur dulu bang, sahabat Mu'adz bin Jabal diomelin sama Nabi, sholat maghrib baca surahnya Al-Baqarah. Ditegur sama Rasulullah, afatan anta ya Mu'adz, ente mau bikin fitnah dalam agama, jangan begitu. Kalau sholat jamaah ringankan bacaannya, kalau sendirian gak apa-apa, mau 2 juz 3 juz gak apa-apa, bener bu? Ya begitu makanya mam, jangan lama-lama. Banyak lama buat Hati udah mikir mana ada tamu ini yang bawain duit ini, lama buat alhamdulillah. Ini karena gelasnya si air ya, ada gelasnya tadi. Ini ada gelasnya bang, ini air, haus. Biarin dah nggak apa-apa nih. Namanya hura-hura, merek air mata air pegunungan hura-hura. Berarti ini dia membayangkan air kali hura-hura. Enak nih, air bening. Air putih itu bagus untuk kesehatan. Jangan banyak-banyak minum air putih, bisa naikin darah tinggi. Saya minta kopi, kemarin dibikin kopi dong, dibikin air putih lagi. Kopi, saya minta kopi, air putih lagi. Akhirnya kan banyakan air putih, darah saya naik. Kopi, air putih mulu gitu. Jadi minum air putih bisa naikin darah. Wah, ini mah taruh sini, harus taruh di mobil ini mah buat pulang. Ya, hasil larutan saya bagi 3, membantu meredakan panas dalam, sariawan tenggorokan kering dan bol pecah-pecah. Rasa jambu biji bang, biji. Terus ini, belum lapar ini, belum makan ini. Tadi makan pisang belum, potong.
sholat mendidik kita supaya apa? Disiplin waktu, dan yang kedua adalah ngajarin jangan sombong. Tuh, jadi imam yang fasih, yang alim. Ustaz sama-sama alim tak? Di kampung saya ada 2 orang alim ini, fasihnya sama, alimnya sama. Bingung saya milihnya jadi imam. Syarat yang ketiga, yang lebih tua umurnya, yang berhak